Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Santi Darmastuti. Pada hari ini kita akan membahas mengenai diplomasi ekonomi Jepang. Bicara mengenai diplomasi ekonomi Jepang pastinya akan menjadi sangat menarik ya, karena kita tahu sendiri bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang sangat aktif di dalam mempromosikan bentuk-bentuk kesepakatan ekonomi untuk meningkatkan perdagangan maupun investasi dari Jepang itu sendiri. Nah, ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi Jepang, pastinya kita akan melihat bahwa ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi Jepang, maka di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana negara ini menekankan diplomasi ekonominya pada beberapa aspek. Dalam hal ini, misalnya yang pertama adalah terkait dengan aturan untuk mendukung sistem ekonomi global yang lebih bebas dan terbuka dengan mempromosikan EPA. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana Jepang itu secara aktif mempromosikan berbagai bentuk kesepakatan ekonomi dengan negara lain. Baik itu yang levelnya bilateral, ya kalau EPA pasti bilateral, maupun yang levelnya di tingkat regional. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana bentuk partnership ya, ekonomi partnership yang dilakukan, paling tidak dalam hal ini yang dibahas itu atau difokuskan kepada poin-poin yang lebih mendukung adanya semacam sistem ekonomi global yang lebih bebas dan lebih terbuka. Nah, di samping pembentukan kesepakatan ekonomi, aspek yang lain dari diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang itu adalah ditekankan pada ekspansi bisnis luar negeri perusahaan Jepang. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri ini juga menjadi salah satu fokus dari diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang sendiri. Nah, bicara mengenai diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Jepang, maka bisa kita lihat bahwa diplomasi ekonomi Jepang itu berkembang ke arah yang lebih baru. Jadi dalam hal ini melibatkan elemen yang lebih besar dari kekuatan geostrategis dan tingkat sekuritisasi yang terbatas. Dalam hal ini pastinya kita tahu ketika bicara mengenai diplomasi ekonomi itu tidak hanya ditekankan pada diplomasi ekonomi yang keluar ya, tetapi dalam hal ini ada bentuk-bentuk reformasi ekonomi di tingkat domestik yang harus dilakukan oleh Jepang di dalam mendukung terjadinya diplomasi ekonomi. Misalnya dalam hal ini, misalnya contohnya bagaimana Jepang secara aktif ya melakukan bentuk reformasi di tingkat domestik, misalnya dalam sektor pertanian, kemudian bagaimana mempromosikan mengenai tata kelola keuangan dan ekonomi di kawasan Asia Timur, serta bagaimana standar yang terkait dengan interaksi ekonomi internasional. Jadi tadi seperti yang disampaikan bahwa bagaimana diplomasi ekonomi Jepang ini lebih diarahkan di dalam mendukung bentuk semacam sistem ekonomi global yang lebih bebas dan lebih terbuka, maka tentu saja bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Jepang ini pastinya akan mendukung dari terbentuknya sistem ekonomi yang lebih terbuka itu tadi. Jadi bagaimana menyusun semacam standar-standar baru di dalam interaksi ekonomi internasional yang tentu saja itu juga mencerminkan bagaimana bentuk kesepakatan ekonomi, bentuk kerjasama ekonomi yang dibuat oleh Jepang bersama negara mitra. Nah, dalam hal ini, misalnya ya, ketika bicara mengenai Economic Partnership Agreement, bahwa bicara Economic Partnership Agreement ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa kalau kita lihat dari sisi Jepang, karena kita tahu bahwa Jepang ini adalah negara di Asia yang sangat aktif di dalam mempromosikan Economic Partnership Agreement dengan negara-negara seperti misalnya di Asia Tenggara, misalnya ada beberapa negara yang sudah terlibat di dalam Economic Partnership Agreement dengan Jepang, seperti kemudian ada Filipina, ada Thailand, kemudian ada Singapura, Indonesia. Jadi dalam hal ini bagaimana strategi yang dilakukan Jepang dengan membuat kemitraan ekonomi ini adalah salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di Jepang. Jadi bagaimana upaya Jepang untuk memperkuat dasar ekonomi yang dimiliki oleh Jepang itu sendiri. Jadi dalam hal ini pastinya bentuk kerjasama-kerjasama yang dilakukan Jepang termasuk di dalamnya adalah Economic Partnership Agreement ini akan terus dipromosikan, akan terus
ditingkatkan, bahkan bagaimana Jepang juga secara aktif melakukan negosiasi-negosiasi kerjasama ekonomi yang baru dengan beberapa negara mitra, yang tentu saja beberapa bentuk negosiasi yang dilakukan ini akan mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Jepang di tingkat domestik. Jadi sangat terlihat ya bagaimana diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang di dalam meningkatkan semacam perdagangan, investasi, yang tentu saja poin-poin yang ada di dalamnya akan sangat mendukung sistem ekonomi global yang ada. Nah, misalnya kita bisa lihat contohnya di sini adalah Japan-EU Economic Partnership Agreement. Jadi tentu saja karena ini bicara Economic Partnership Agreement, ini menjadi salah satu prioritas ya di dalam hubungan kemitraan antara Jepang dan Uni Eropa. Jadi dalam hal ini tentu saja karena bicara Economic Partnership Agreement dan tadi disampaikan bahwa Jepang itu sangat mendukung adanya sistem ekonomi global yang lebih bebas dan lebih terbuka, maka dalam hal ini pastinya poin-poin yang ada di dalam kemitraan ekonomi itu adalah poin-poin yang dalam arti mengeliminir ya proteksionisme yang terjadi karena supaya ada semacam bentuk perdagangan investasi yang lebih bebas, lebih terbuka sehingga akan bisa memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat di dalam kesepakatan ekonomi yang ada. Jadi dalam hal ini tentu saja bisa kita lihat bentuk keaktifan Jepang di dalam Jepang-EU EPA ini adalah bagaimana Jepang sendiri itu secara aktif melakukan negosiasi, kemudian konsultasi intensif untuk menyelesaikan negosiasi pada saat itu. Jadi bisa kita lihat ini menjadi hal yang sangat menarik ya karena di pertemuan awal pada mata kuliah diplomasi ekonomi kita pernah menyinggung tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam negosiasi suatu kesepakatan ekonomi dan di dalamnya ada yang dinamakan dengan konsultasi. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Jepang di dalam setiap EPA yang dibentuk ya. Jadi ada semacam bentuk konsultasi, tentu saja kita tahu bahwa bagaimana konsultasi yang dilakukan oleh Jepang dengan beberapa stakeholders domestik misalnya kelompok pengusaha itu cukup kuat dilakukan di dalam membentuk EPA. Selanjutnya, nah, di sini juga ada semacam bentuk kerjasama ekonomi di tingkat regional ya, yang dikenal dengan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Nah, kalau bicara mengenai RCEP, pastinya tentu saja bagaimana kerjasama ini dibentuk untuk semacam upaya membentuk zona ekonomi yang lebih luas, gitu ya, zona ekonomi yang lebih luas, terintegrasi, yang tentu saja ini harapannya ini akan memberikan kontribusi ya terhadap PDB di tingkat global serta total nilai perdagangan yang ada di tingkat global. Nah, dalam hal ini tentu saja kita tahu bahwa RCEP ini sudah mulai dilakukan negosiasi itu sejak bulan Mei 2013. Jadi dalam hal ini tentu saja bagaimana RCEP pada mulanya dibentuk, pada awal mulanya dibentuk, ini menjadi semacam kesepakatan yang sangat komprehensif, yang mengatur ya tidak hanya perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa, investasi, kekayaan intelektual, sampai kepada perdagangan elektronik. Jadi sangat luas, sehingga kita bisa melihat bahwa ketika suatu bentuk kesepakatan ekonomi di tingkat regional itu bisa terbentuk, ini akan memfasilitasi berbagai macam bentuk perdagangan yang ada. Kemudian ada Japan China Republic of Korea FTA ya. Jadi ada FTA yang tentu saja ini juga menjadi salah satu prioritas bagi Jepang di dalam diplomasi ekonomi yang negosiasinya itu sudah mulai dilakukan ya, diluncurkan pada Maret 2013 dan 12 putaran negosiasi sudah diadakan pada tahun 2017. Nah, tentu saja sama dengan bentuk-bentuk kesepakatan ekonomi yang lain bahwa prioritas di dalam pembentukan FTA ini adalah bagaimana ada semacam bentuk integrasi baik di dalam perdagangan barang, investasi, jasa, kekayaan intelektual sampai kepada perdagangan elektronik. Jadi dalam hal ini bagaimana bentuk-bentuk kesepakatan kerjasama ekonomi yang dibuat oleh Jepang itu lebih kepada bentuknya FTA yang lebih komprehensif ya dan tingkat tinggi dalam arti bagaimana penyatuan atau integrasi ekonomi yang terjadi itu lebih dalam, tidak hanya sekedar kepada perdagangan barang dan jasa.
Kemudian ini juga ada ide semacam konsep kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik ya. Ini tentu saja menjadi semacam konsep kawasan perdagangan bebas yang mengalami dinamika ya, mengalami dinamika dan bagaimana ini juga sama seperti bentuk-bentuk kerjasama yang ada yang dilakukan oleh Jepang. Di sini adalah untuk mewujudkan suatu bentuk integrasi ya di dalam perdagangan, kemudian di dalam investasi yang tentu saja ini akan memberikan semacam keuntungan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada beberapa bilateral agreements dan bentuk-bentuk kesepakatan lain yang dibuat oleh Jepang ya. Di sini kita contohkan dengan Korea itu sendiri secara bilateral juga ada. Kemudian di sini dengan negara-negara anggota GCC ya, yang tentu saja menjadi semacam memberikan kontribusi yang besar bagi Jepang itu sendiri ya di dalam beberapa kegiatan ekspor ya, kegiatan ekspor dan kegiatan perdagangan yang tentu saja ini juga menjadi kepentingan Jepang misalnya di beberapa sektor ya, terkait dengan beberapa sektor yang menjadi prioritas bagi Jepang itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau bicara mengenai diplomasi ekonomi Jepang, Jepang tidak hanya melakukan secara bilateral ya ataupun di tingkat regional dengan beberapa negara mitra, tetapi juga bagaimana Jepang ini ada semacam bentuk diplomasi ekonomi yang tentu saja mendorong semacam bentuk diplomasi ekonomi yang tentu saja akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Jepang di dalam keterlibatan Jepang di dalam organisasi internasional. Misalnya dalam hal ini bagaimana keterlibatan Jepang di dalam WTO gini ya, ini tentu saja akan merupakan pilar utama perdagangan bagi Jepang. Selanjutnya bagaimana liberalisasi perdagangan jasa gitu ya. Bagaimana di sini Jepang juga berkepentingan dalam hal ini dan selalu berpartisipasi aktif di dalam negosiasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada semacam bentuk negosiasi misalnya di bidang lingkungan ya. Jadi bagaimana Jepang juga mengambil inisiatif dalam hal ini dalam melakukan negosiasi dan dalam hal ini juga bagaimana mendorong adanya pembangunan berkelanjutan di dalam kerjasama negosiasi Environmental Goods Agreement. Jadi memang sangat menarik dalam hal ini bisa kita lihat banyak sekali bentuk jalur yang digunakan oleh Jepang di dalam melaksanakan diplomasi ekonominya. Tidak hanya secara bilateral, kemudian di dalam regional, tapi juga bagaimana inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Jepang di dalam organisasi internasional ya. Dalam hal ini bagaimana keterlibatan dan diplomasi ekonomi yang dilakukan bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan ekonomi Jepang yang menjadi prioritas ya. Nah, dalam hal ini tentu saja akan menjadi sangat menarik ya ketika bicara mengenai dukungan terhadap ekspansi bisnis luar negeri ya perusahaan Jepang ya. Jadi di sini bagaimana Jepang juga secara aktif tentu saja mempromosikan ekspansi bisnis luar negeri gitu ya yang tentu saja didukung oleh Kementerian Luar Negeri maupun adanya pendampingan misi diplomatik di luar negeri. Ada kegiatan semacam promosi ekspor hasil pertanian, sampai di sini kepada promosi ekspansi bisnis luar negeri sistem infrastruktur Jepang. Jadi sangat menarik ya, beberapa tidak hanya berupaya membuat satu kesepakatan ekonomi, tetapi bagaimana juga memfasilitasi ekspansi bisnis Jepang di luar negeri. Ini yang menjadi menarik. Jadi dalam hal ini ya, tadi yang sudah disampaikan memberikan gambaran makro ya terhadap secara general kita tahu bahwa ternyata Jepang memiliki semacam strategi di dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan mulai dari pembentukan kesepakatan ekonomi, kerjasama ekonomi, mendorong sistem ekonomi global yang lebih terbuka, kemudian sampai keterlibatan dalam organisasi internasional dan bagaimana Jepang mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk bisa melakukan ekspansi ke pasar luar negeri. Baik, demikian materi yang mengenai gambaranku mengenai diplomasi ekonomi Jepang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus-kasus dari diplomasi ekonomi Jepang di kelas. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.